Halo adik-adik, ketemu lagi nih di hari Minggu ini dengan Encirut di Ibadah Minggu Anak Daring 19 September 2021 kelas anak kecil. Nah adik-adik di sini sudah semangat semua ya untuk IMPA. Yuk kita bernyanyi. Ajak adik-adik untuk berdiri, kita bernyanyi dulu yuk. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kadang bagus semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kadang bagus semuanya. Nah sekarang semuanya ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, jangan ngintip-ngintip ya. Yuk kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih melindungi, memberkati kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dalam IMPA daring hari ini. Tuhan berkatilah cerita yang akan kami dengarkan agar kami tidak hanya mendengarkan tapi mau juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum Ci mulai cerita, Ci mau tanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di sini yang suka baca buku seperti buku cerita bergambar atau komik atau mungkin e-book? Ada nggak? Nah, biasanya adik-adik kalau adik-adik baca buku biasanya paling suka melihat gambarnya, warnanya. Sama nih, Ci juga kalau baca buku cerita bergambar carinya warna-warni gambarnya dan biasanya bukunya nggak tebel, jadi enak bacanya. Nah, apalagi nih adik-adik, biasanya kalau adik-adik baca buku selain gambar, biasanya ada juga tokohnya ya. Ada tokoh atau karakter yang kita suka, yang membuat kita pasti mau baca buku lanjutannya. Hari ini Ci juga mau tunjukin nih adik-adik, ada sebuah buku yang menjadi favorit kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini dia bukunya, ada yang bisa tahu namanya apa? Iya betul, kita sebut sebagai Alkitab. Nah, apa sih yang diceritakan di dalam Alkitab? Ada yang tahu? Iya, betul banget adik-adik. Semua yang diceritakan dalam Alkitab adalah mengenai Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, hari ini yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Jangan lupa minta papa mama bantu adik-adik untuk buka Alkitabnya ya. Oke, sekarang Alkitabnya tadi sudah dibaca ya. Nah, sebelum Enci lanjut ceritanya, kita tonton sebuah video ini dulu yuk. Didengarkan baik-baik ya. Di Alkitab ada dua orang murid Tuhan Yesus yang sedang melakukan perjalanan untuk memberitakan firman Tuhan ke sebuah kota di Tesalonika. Namanya adalah Rasul Paulus dan Silas. Nah, ketika mereka tiba di Tesalonika, mereka menghampiri sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Di sana banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saat itulah Rasul Paulus dan Silas memberitakan tentang firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Mereka menceritakan tentang siapa itu Tuhan Yesus dan apa saja hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus dan Silas menceritakan tentang kelahiran, kematian, kebangkitan, hingga kenaikan Tuhan Yesus. Segala hal mengenai Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Silas menceritakan kepada orang-orang tersebut yang belum mengenal Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang setelah mendengar cerita dari Rasul Paulus dan Silas itu, mereka langsung menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti firman Tuhan, mengikuti apa saja perintah Tuhan. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus, melihat dan mendengar apa yang dilakukan Rasul Paulus. Akhirnya orang-orang yang tidak suka ini mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk Rasul Paulus dan juga Silas dan juga Yason ya adik-adik. Ya, Bapak Yason ini adalah yang punya rumah ibadat tadi, tempatnya Bapak Paulus dan juga Silas memberitakan tentang firman Tuhan.
Nah, akhirnya mereka menangkap Bapak Yason, ya kan, karena menganggap Bapak Yason membantu mereka. Nah, dan akhirnya Bapak Yason dan juga Rasul Paulus dan juga Silas, mereka juga diadili ya, dibawa ke penjara. Wah, sedih sekali ya. Nah, dari kisahnya Rasul Paulus dan Silas tadi, kita boleh melihat ya, bagaimana mereka tetap taat dan tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus walaupun mereka tidak disukai sama orang-orang di sana juga ya adik-adik ya. Seperti ceritanya Rasul Paulus dan Silas tadi. Kita juga di sini sebagai anak-anak Tuhan mau diajarin ya adik-adik untuk berani dalam memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Yesus, apa aja sih kira-kira kebaikan Tuhan Yesus yang sudah kita terima dan rasakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita boleh merasakan nafas kehidupan. Ya kan, kita boleh bangun pagi, bisa bernafas, ya kan, semua anggota tubuh kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melihat, mendengar. Nah, itu semua juga salah satu kebaikan Tuhan Yesus adik-adik yang kita rasakan. Yang kedua, pendidikan. Kita masih boleh bersekolah, masih bisa belajar walaupun sekarang situasinya masih daring. Atau mungkin di sini adik-adik ada yang sudah boleh masuk sekolah. Nah, itu juga salah satu kebaikan Tuhan ya adik-adik ya, yang harus adik-adik syukuri. Lalu yang ketiga adalah makanan dan minuman yang boleh kita rasakan setiap hari adik-adik. Jadi adik-adik tidak kelaparan, ya kan? Melalui papa dan mama untuk memasak, menyediakan makanan dan minuman, itu adalah salah satu kebaikan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum makan atau sesudah makan. Yang keempat itu adalah kesehatan. Nah, adik-adik di sini semuanya pasti sehat-sehat kan, dalam keadaan sehat-sehat ya, tidak sedang dalam keadaan sakit. Nah, adik-adik dalam kesehatan yang adik-adik rasakan saat ini itu juga salah satu kebaikan Tuhan ya. Adik-adik bisa beraktivitas dengan senang, bisa bermain, sukacita. Nah, itu juga salah satu hal yang harus adik-adik syukuri. Berikutnya adalah kepintaran. Nah, kepintaran itu juga berasal dari Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan memberikan adik-adik akal berpikir yang baik, yang adik-adik bisa, sehingga adik-adik bisa belajar dengan baik di sekolah ya. Nah, itu juga salah satu kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang harus adik-adik syukuri. Berikutnya nih, rumah tempat tinggal. Adik-adik bisa berteduh dari panas, hujan. Nah, itu juga berkat Tuhan melalui keluarga adik-adik, melalui papa dan mama. Dan pastinya masih banyak lagi kebaikan Tuhan atau berkat Tuhan yang kita sudah terima, yang harus kita syukuri serta kita bagikan juga kepada orang lain. Nah, cara kita membagikannya kepada orang lain bagaimana ya? Ada yang tahu caranya? Caranya yang pertama melalui tutur kata kita. Tutur kata kita harus baik dan sopan. Harus mengucapkan sapaan kalau selamat pagi, selamat malam, selamat siang, ya kan? Lalu berbicaranya yang sopan. Kalau misalnya disuruh sama mamanya, adik-adik nggak boleh marah-marah, ya kan? Nggak boleh cemberut. Dan juga sikap untuk mau saling mengasihi, saling berbagi kepada adik atau kakak. Ya kan, kalau ada punya mainan atau makanan, berbagi ya. Nah, itu beberapa contoh cara kita membagikan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini juga kita tidak perlu takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik gak perlu takut untuk semangat dalam menceritakan atau memberitakan tentang kebaikan Tuhan di kehidupan kita. Adik-adik cukup berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan membantu adik-adik. Membantu adik-adik supaya adik-adik mau selalu memberitakan firman Tuhan di kehidupan adik-adik melalui sikap dan perbuatan. Nah, di sini Enci punya aktivitas untuk adik-adik. Di sini aktivitas Enci Ruth adalah Enci minta adik-adik untuk menghafal. Hafal ya, bukan dibaca. Menghafal ayat Alkitab ini. Yohanes pasal 14 ayat 6. Lalu nanti minta tolong papa atau mama adik-adik untuk merekam videonya. Oke,
lalu dikirimkan di grup orang tua. Ya, karena ini ayat hafalan jadi harus dihafal, bukan dibaca. Oke? Yuk, sekarang untuk mengakhiri impa daring kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau doa penutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti impa dan juga mendengarkan cerita. Tuhan, biarlah cerita yang sudah kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang mau selalu taat dan setia untuk mengikuti-Mu dalam segala hal, seperti layaknya cerita yang tadi Bapak Paulus dan Bapak Silas. Terima kasih Tuhan, saat ini kami kembalikan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini impa kita sudah selesai. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya dan juga jangan lupa sama ceritanya ya adik-adik. Nah, sampai hari Minggu, ketemu lagi di impa minggu depan. Oke? Happy Sunday.